Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sebagai anggota kelompok 13 yang akan menjelaskan materi mengenai identifikasi masalah atau problem pada maharoh, qiraah dan kitabah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di bahasa Arab itu terdapat 4 keterampilan berbahasa atau maharoh lughawiyah. Nah, dari keempat keterampilan bahasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama itu maharoh atau keterampilan kognitif, atau juga disebut maharoh ma'rifiyah. Kemudian yang kedua yaitu keterampilan produktif atau maharoh intajiyah. Dalam maharoh ma'rifiyah atau keterampilan kognitif, di sini terdapat 2 maharoh, yaitu maharoh istima dan juga qiraah. Begitupun pada maharoh intajiyah atau keterampilan produktif. Di situ juga ada 2 maharoh. Yang pertama itu maharoh kalam, kemudian yang kedua maharoh kitabah. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi. Yang pertama yaitu pengertian. Nah, pengertian maharoh qiraah. Maharoh qiraah ini adalah keterampilan yang berhubungan dengan kognitif atau daya pikir seseorang. Maharoh qiraah merupakan kemampuan memahami teks bacaan oleh seseorang. Nah, di situ terdapat 2 senjata utamanya, yaitu nahwu dan shorof. Nahwu dan shorof ini harus kita pahami, harus kita dalami dan juga kita terapkan sebagai kaidah bahasa Arab dan juga sebagai asal usul kata. Nahwu ini sebagai semantik dan shorof sebagai morfologi. Jadi saling berkaitan, yang dimana ini merupakan senjata penting dalam menguasai keterampilan membaca atau maharoh qiraah. Dan juga di sini terdapat sedikit tambahan. Ketika seseorang itu mampu menguasai mufradat yang baik, maka itu dapat membantu dalam memahami sebuah bacaan. Nah, kemudian pengertian maharoh kitabah. Maharoh kitabah ini termasuk ke dalam keterampilan produktif atau sesuatu yang dihasilkan. Jadi maharoh kitabah ini adalah kemampuan mengungkapkan pikiran atau gagasan dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, seperti itu. Nah, bagaimana kita tahu bahwa maharoh kitabah ini keterampilan menulis, maka di sini sangat penting sekali dalam menguasai mufradat dan juga penerapan kaidah. Ini merupakan senjata dalam menguasai keterampilan menulis atau maharoh kitabah. Penggunaan kata yang efektif dan juga kaidah yang baik maka akan memudahkan pembaca dalam memahami maksud yang kita tulis, seperti itu. Nah, maharoh kitabah juga dapat diperoleh dari kebiasaan berbahasa kita atau mumarasah lughawiyah kita sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tujuan. Yang pertama, tujuan maharoh qiraah. Tujuannya dalam
pembelajaran membaca. Tujuannya yang pertama yaitu mengenal naskah atau tulisan bahasa seperti itu. Kemudian yang kedua, memaknai dan menggunakan kosakata bahasa asing. Dan yang ketiga, kita diharapkan mampu memahami informasi baik secara implisit maupun secara eksplisit. Nah, kita juga harus memahami makna konseptual yang ada dalam suatu bacaan. Dan selain itu juga kita harus dituntut bisa memahami makna komunikatif dari suatu kalimat, kemudian antar kalimat maupun antar paragraf seperti itu. Kemudian kita juga harus mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Tujuan selanjutnya kita diharapkan bisa membedakan antara gagasan utama dengan gagasan penunjang. Kemudian menemukan hal penting yang bisa dijadikan rangkuman. Kemudian tujuan yang kedua yaitu tujuan maharo kitabah. Tujuan dalam maharo kitabah itu yang pertama, menguasai keterampilan dasar dalam keterampilan berbahasa, karena penting sekali dalam hal itu harus menguasai suatu bahasa, maka kita harus bisa menuliskannya seperti itu. Kemudian selain itu, maharo kitabah juga menjadikan alat mengajar pada semua jenis bahasa, pada semua jenis tingkatan tertentu, tidak dipengaruhi. Kemudian selanjutnya, pada keterampilan kitabah juga memiliki tujuan yaitu sebagai sarana antara penulis dan juga pembaca, dan juga menjadi pengetahuan kita tentang masa lalu seperti itu, dan juga sebagai bukti bahwa kita pernah belajar bahasa Arab. Ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.